Tidak kelihatan, tapi dapat dirasakan. Mungkinkah ini bentuk lain dari sebuah teror? Seragam paduan selalu buat tentang kita nanti. Bagus ya? Iya. Warnanya juga warna kesukaan aku. Jadi nggak sabar pengen pakai. Permisi Bapak Ibu yang saya hormati. Gitu menjelaskan. Saya di sini hanya untuk mencoba menghibur Bapak Ibu. Yang begitu anak-anak muda itu masuk, saya ketakutan. Bapak Ibu, jilat ini tajam. Dan ketajamannya dapat melukai siapa saja. Dan saya hanya minta pengertiannya buat makan. Iya. Saya masukkan, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya makin ketakutan melihat darah di tubuh dia. Perasaan takut itu ada sama saya. Akhirnya saya seperti bersembunyi kayak gitu di belakang di belakang kursi. Di sini ada seorang yang dia senang atas kehadiran saya. Maafkan saya apabila ada kata-kata yang salah. Sesudah dibilang begitu itu, dia turun, saya kayak diikutin. Malam itu juga saya gelisah. Gak ada yang ngikutin saya sampai ke rumah. Keren ya? Rekayasanya. Mama sendirian tuh. Aduh, kamu bikin mama kaget aja. Ya sama, kok mukanya tadi kayak gitu. Kayak itu nggak begitu. Mana? Ayo, mama dikit makan udah kamu. Ya gitu ceritanya. Serem banget ya. Jadi, sanggup. Tiba-tiba kita udah duduk dan melihat api. Api. Saya kaget. Asap keluar. Api. Jadi saya tidak bilang apa-apa. Saya pegang. Saya belum bilang saya mau berhenti, langsung dia duduk. Nggak ditolongin kali tukang itunya, sopirnya. Jamin. Apa? Sepeda kayak kata itu benar-benar panik banget. Yaudah. Setelah itu aku langsung keluar dari kantor menuju rumah sakit. Jantung saya kan terlepas. Ini paha saya patah. Udah itu tulang paha saya keluar, tapi tidak keluar nembus kulit, tapi keluar gitu nongol. Ada sakitnya luar biasa. Karena ini kan ditarik mereka, dilurusin. Nggak bisa. Sampai ke hulu hati rasanya. Maka 93 bagian membuat Ani harus diperhadapkan kepada meja operasi. Bagaimana? Jadi pas saya mendengar nih 70 juta itu, aduh, apa yang harus saya lakukan? Kata saya bilang, gimana? Gue nggak punya uang. Kalau kamu nggak tanda tangani surat ini, mama kamu nggak bisa jalan. Ya gitu loh, kata saya benar. Kenapa saya nggak mau gue? Kenapa? Cuman aku
bilang nggak mampu tapi harus ini demi mama. Ibu puasa ya, karena kita mau operasi pasang rantai seumur hidup pada kaki. Hah? Operasi dong? Saya mau berdoa dulu ya dong. Saya harus tanya Tuhan saya dulu. Udah lama. Pakai mikir sedikit. Biar nggak cepat sembuh. Saya berdoa, Tuhan tolong. Aku mau sembuh Tuhan. Aku nggak mau dioperasi. Selamat pagi. Bagaimana ini ibu? Gula darah ibu sampai hari ini masih 600. Bagaimana bisa dioperasi kalau kayak gini? Tapi dokter, mama saya sudah puasa loh. Kalau begitu, mamamu boleh pulang. Hah? Serius dokter? Mama boleh pulang? Mama! Itu kayak ketemu berlian di dalam lumpur. Itu gimana ya? Suka cita, senang. Ya nggak bisa saya ungkapin lah. Terus dokter, bagaimana mama bisa sembuh kalau tidak dioperasi? Sempat ada pemikiran, aduh, bisa nggak sembuh? Bisa nggak sembuh? Dia mau bilang, Kita kan punya Tuhan yang hebat. Ini yang akan menemui mama. saya waktu sakit itu ada kerinduan saya untuk menyanyi lagi. Saya menyanyi sendirian lagu-lagu kur. Apalagi itu kan sudah mau hari Natal. Sambil saya latihan kur itu, saya pegang di dinding, saya berdiri. Makanya nggak bisa kita paksakan kaki ini untuk berdiri. Mama kangen ingin kita bicara lagi ya. Oh iya ma, baru punya info. Ada teman kerja yang baru. Kalau saya mau diurut, Yang jampi-jampi ya. loh, Emang kenapa nggak mau dijampi-jampi? Pokoknya saya nggak mau jampi-jampi. ini juga jam 12 malam, Pak. Mama diminta sama ibu. Sebenarnya kaki ibu ini nggak apa-apa. Ibu nggak lihat apa kaki saya bengkak besar begitu? Kaki ibu ini dikuasai roh jahat. Kenapa bu? Kok bisa? Saya kebongkakan dia. Saya kurang tahu sebabnya. Mungkin ada orang yang berilmu yang tidak suka sama ibu. Oh, pantas ya. Saya yakin, saya percaya itu ada. Karena dalam kaki saya ini, setiap jam 5 pagi, saya sudah kayak ada yang megang dia. Ada yang tenggelam gitu. Saya tidak bisa menjadi kaki ini. Di dalam hati ada putus asa sebenarnya. Dia kita itu karena teman-teman saya. Nanti Natal mereka tampil, saya enggak. Karena saya tuh enggak pernah enggak hadir. Dalam paduan suara itu saya enggak pernah enggak hadir. Jadi tahun itu kan saya enggak hadir gitu. Saya sedih ya. Cara kepaduan sudah dilakukan sama kita nanti. Bagus ya? Ya. Suaminya juga menemukan aku. Jadi nggak sabar pengen lagi. Saya cuma Tuhan, berikan aku kesembuhan supaya aku melayani Tuhan lagi kembali.
kalau saya nggak bisa jalan Tuhan bagaimana, saya bilang. Tapi dalam nama Yesus saya bisa sembuh. Dalam nama Yesus kasih saya bisa sembuh. Begitu aja saya bilang sama Tuhan. Kak, mama kakinya bisa sakit jahat. Saya ketemu kakak saya di Surabaya. Jadi apa yang harus aku lakuin? Boleh deh, kamu doain aja. Tapi Kak, aku belum pernah berdoa untuk masalah kayak gini. Percaya. Percaya. Saya berhadapan. Jujur saya tidak bisa berdoa. Kamu dari mana? Tuhan, aku ini orang yang berdoa. Tuhan, beri orang bisa jatuh. Foto sejelek apapun di tangan saya akan begitu indah. Begitu juga mama. Mamaku Tuhan yang bisa. Dan saya percaya ada stok tulang di surga untuk menyambung tulang-tulang mama yang patah. Pas saya berdoa itu kaki langsung dia tidak bisa berat, langsung bergerak. Waktu dia bergerak, jadi sakit sekali itu. Saya tidak bisa mengatakannya bagaimana gitu perasaan saya gitu ya. Agak lama itu berapa jam itu. Goyang terus dia. Seketika itu juga, Ani merasakan kekuatan tak terkendali mengguncangkan kakinya. Untung berhenti. Ini gimana rasanya? Terasa ringan kaki saya. Di situ benar-benar buangkan doa. Saya rasakan. Orang itu ada di dalam doa. Oh iya, Ma. Mama ikut mau ke Surabaya untuk apa? Udah. Dan aku bikin uangnya ya. Jadi udah berangkat ya, Ma. Saya berpikir mamaku sudah tua. Kalau terjadi apa-apa sama mama, saya tidak mau kakak-kakak saya menyesal tidak sempat untuk merawat beliau. Sabar yang baik. Saya juga mula-mulanya nggak ngerti bahwa tulang pintu saya ini keluar dari sini. Tapi saya pegang begini tuh, kok ini lain dari sini gitu kan. Akhirnya dokter tulang itu datang cuman ini lepas. Begitu kan, masuk ya. Terus darah gitu. Akhirnya darah itu mengalir semua di dalam rasanya sampai ke bawah. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya melayani Tuhan lagi kembali. Saya bilang, Tapi, Mama. ini saya buat saya. Mau mama bisa jalan. Saya lihat mama berjalan tanpa tongkat. Dokter yang apa? Kerinduan yang besar untuk dapat Enggak. pilihan Tuhan akhirnya terjawab. Ani pun kini bernyanyi kembali untuk memuji nama Tuhan. Saat saya beriman kepada Tuhan Yesus, mujizat itu nyata. Dan kesembuhan terjadi dalam kehidupan saya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang percaya kepadanya, yang berseru-seru kepadanya. Tuhan menjawab doa kita. Setelah saya melihat mama berjalan lagi, saya rasa bahwa kekuatan Tuhan itu lebih besar daripada kekuatan yang ada di muka bumi. Salah satunya lebih kuat, lebih hebat daripada kuasa itu. Karena saya sudah merasakan mujizat yang diberikan Tuhan bagi saya mengenai kesembuhan daripada kaki saya. Pemirsa, iblis atau setan
adalah bapa dari segala dusta. Ia berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjerat manusia, sehingga manusia karena tipu muslihat iblis itu terikat oleh dosa. Dan upah dosa adalah maut. Namun, Yesus atau Isa Al-Masih itu sangat mengasihi semua umat manusia. Dia datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa. Dan dia mati di kayu salib. Karena tanpa pencurahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Dan di hari ketiga, Allah membangkitkannya dari antara orang mati. Sehingga dia hidup untuk selamanya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan